Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Iva di pembelajaran IPS di semester genap. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami proses pembentukan NKRI, yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk pemerintahan setelah kemerdekaan, ketiga mengidentifikasi masa demokrasi parlementer, keempat mengidentifikasi masa demokrasi terpimpin, kelima mengidentifikasi masa Orde Baru, dan yang keenam mengidentifikasi masa reformasi. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Materi yang sudah saya sebutkan yaitu terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti minggu kemarin yang sudah Bu Iva jelaskan, bahwa proses pelaksanaan atau proses proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui proses yang berliku dan panjang sekali. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, maka segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat atau sidang yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang 1945. Kedua, pemilihan presiden dan wakilnya, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Keputusan berikutnya adalah pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Provinsi Sumatera dengan nama gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan, Provinsi Jawa Barat gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo, Provinsi Jawa Tengah Raden Panji Suroso,
Provinsi Jawa Timur dengan gubernurnya R.A. Suryo, Provinsi Sunda Kecil dengan gubernurnya Mr. I. Gusti Ketut Puja, kemudian Provinsi Maluku Mr. J. Latuhar Hari, Provinsi Selatan Dr. G. SSSJ Ratulangi, dan yang terakhir yaitu Provinsi Kalimantan Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Keputusan hasil sidang PPKI yang berikutnya adalah pembentukan KNIP dan Badan Keamanan Rakyat. Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Selain KNIP adalah pembentukan kekuatan pertahanan dan keamanan, yaitu terbentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada tanggal 23 Agustus sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Anggota dari BKR sebagian besar terdiri dari mantan anggota PETA, Kenil, dan Heiho. Namun, pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sebagai pimpinan dipilih Supriyadi, yaitu tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar. Berikutnya adalah pemberontakan pada masa-masa setelah kemerdekaan. Kita tahu bahwa kemerdekaan, untuk mendapatkan kemerdekaan atau memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia mempunyai sejarah yang panjang untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan tersebut. Namun setelah kemerdekaan ternyata masih banyak hal yang harus dikerjakan atau diwaspadai, termasuk adanya pemberontakan-pemberontakan. Dan pemberontakan yang paling teringat oleh bangsa Indonesia adalah pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI di tahun 1948 terjadi di Madiun. Terjadi pada tanggal 18 September dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun pimpinan Musso ini melakukan aksinya dengan menguasai seluruh Karisidenan Pati. PKI melakukan berbagai pembunuhan massal secara kejam dan keji di berbagai daerah. Bahkan membunuh para santri, ulama, kiai, aparat kepolisian, tentara, dan pejabat pemerintahan yang tidak sejalan dengan paham komunis. Bagi PKI, TNI dan umat Islam adalah musuh besar mereka. Tujuan pemberontakan PKI ini adalah mengganti Pancasila dengan paham komunis yang tidak bertuhan. Hingga kini, Partai Komunis Indonesia merupakan partai yang terlarang di Indonesia. Pada peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965,
terdapat 7 pahlawan revolusi yang merupakan korban kekejian dari PKI, yaitu Ahmad Yani, MT Haryono, DI Panjaitan, S. Parman, Suprapto, Sutoyo, dan Pierre Tendean. Mereka disebut sebagai 7 pahlawan revolusi. Selain PKI, tentu saja masih banyak pemberontakan yang lainnya. Tapi selanjutnya akan kita bahas adalah sistem demokrasi setelah kemerdekaan. Yang pertama adalah sistem atau masa demokrasi parlementer. Terjadi tahun 1950 sampai dengan 1959. Kabinet ini disusun menurut perimbangan kekuatan partai di parlemen. Dalam sistem parlemen, yang berkuasa adalah Perdana Menteri. Sedangkan Presiden hanya diakui sebagai lambang pemersatu dan sebagai kepala negara. Sistem yang digunakan dalam masa demokrasi parlementer adalah Zakenkabinet. Artinya, kabinet di mana para menterinya dipilih dari tokoh-tokoh yang ahli pada bidangnya, tanpa melihat latar belakang partainya. Demokrasi parlementer berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Masa yang berikutnya adalah masa demokrasi terpimpin. Dimulai tahun 1959 sampai dengan 1965. Sistem demokrasi terpimpin digunakan dalam pemerintahan di Indonesia karena pelaksanaan demokrasi parlementer sebelumnya mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Masa demokrasi terpimpin adalah masa di mana Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan semua keputusan berpusat kepada kepala negara. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965. Masa yang berikutnya adalah masa Orde Baru. Dimulai dari 1966 sampai dengan 1998, di mana presidennya pada saat itu adalah Haji Muhammad Soeharto. Masa Orde Baru atau lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar 1966. Orde Baru ini muncul akibat stabilitas nasional terancam, serta situasi perekonomian yang terus memburuk, harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi, sehingga memicu para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dengan mengumandangkan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Pada masa Orde Baru, kondisi rakyat Indonesia mengalami berbagai perubahan. Misalnya, terciptanya stabilitas politik sehingga tercipta suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Demikian juga perkembangan ekonomi berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara nyata.
Perbaikan ekonomi atau perkembangan ekonomi mengakibatkan penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Dalam berbagai aspek kehidupan, masa Orde Baru adalah masa yang paling maju, sejahtera, swasembada pangan, kemandirian, identitas sebagai bangsa yang berdaulat benar-benar dirasakan oleh rakyat. Namun, masa Orde Baru ini juga segera berakhir pada tahun 1998 dengan adanya masa reformasi. Masa reformasi dimulai dari 1998 sampai dengan sekarang. Suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik. Seperti halnya munculnya Orde Baru, masa reformasi dilatar belakangi dengan adanya krisis ekonomi yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia. Keadaan ini diperparah dengan terkuaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau dikenal dengan KKN di kalangan pejabat pemerintah. Dampak dari situasi ini adalah terjadinya demonstrasi oleh para mahasiswa yang menuntut penurunan harga, penghapusan monopoli, dan penghapusan KKN. Bahkan menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya, yaitu Bapak B.J. Habibie. Masa reformasi adalah masa yang sangat fluktuatif. Kondisi kehidupan turun naik, sebagaimana kondisi pemerintahan pada umumnya, seiring pergantian presiden dan kebijakan yang dibuat. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita selesaikan materi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.